Dan kami percaya Tuhan tugaskan kami umat-Mu di tempat ini, para hamba-Mu yang saat ini memuliakan Tuhan, yang pagi ini di seluruh Indonesia, di seluruh dunia bermazmur bagi Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya otoritas kuasa Tuhan kunyatakan atas para hamba-Mu, imam-imam yang raja, menjadi pelaksana dari ketetapan dan kehendaknya Tuhan. Layakan kami menerima kebenaran firman-Mu dan terus membangun hidup kami, menerangi pikiran kami, menerangi hati kami, membangun seluruh pelayanan kami bagi Raja di atas segala raja, mempelai pria surga, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jika saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya kasih setia Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita, sehingga masing-masing pribadi mendapat bagian sesuai dengan kasih karunia Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak bisa dipungkiri kenyataannya kita menghadapi era baru. Sebagaimana firman Tuhan sudah berulang kali sejak zaman para nabi, bahkan Tuhan Yesus sendiri datang ke dunia yang setiap tahun sekali selalu dirayakan dalam satu perayaan Natal, yaitu kelahiran akan kedatangannya di bumi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, babak baru yang terjadi pada generasi akhir zaman adalah satu kehidupan, satu kenyataan sebagaimana firman Tuhan sudah berulang kali disampaikan oleh para hamba-Nya. Oleh sebab itu, ketika kita menerima kebenaran firman Tuhan,
Maka satu perkara yang perlu kita pahami sebagai umat, sebagai para pelaksana dari kehendak dan ketetapannya adalah membuka hati. Alkitab kita mencatat bagaimana sejarah orang-orang kudus, sejarah para nabi yang ketika itu mendapatkan tugas dari Tuhan membawa umat pilihan Tuhan untuk kembali kepada janji-janji Tuhan. Ketika saudara membaca dengan tekun akan kebenaran firman Tuhan, maka saudara akan memahami, kita akan diberikan pengertian bahwa menjadi pelaksana dari kehendak dan ketetapannya Tuhan tidak mudah. Karena melihat tatanan kerajaan Allah yang begitu standarnya surga sempurna, sehingga ketika umat manusia dipilih secara khusus menjadi pelaksana dari kehendak dan ketetapannya Tuhan, ketika itu menjadikan beban berat, maka firman Tuhan mengatakan banyak para pemimpin dunia, banyak para imam-imam yang memperkosa firman Allah, mengubah ketetapan undang-undang kerajaan Allah sesuai keinginan manusia itu sendiri. Sejarah orang-orang kudusnya yang tercatat di dalam firman Tuhan ini menjadi bukti nyata bahwa ketika Tuhan merindukan manusia kembali kepada ciptaan yang imago Dei dan similitudo Dei, segambar dengan Tuhan, memiliki pribadinya Allah, ternyata tidak mudah. Sehingga banyak nabi yang terjebak dalam kepalsuan, disebut nabi palsu. Betapa dahsyatnya penderitaan demi penderitaan yang harus ditanggung para hamba Tuhan yang dengan murni, dengan tulus hati dalam jalurnya Tuhan. Sekalipun prosesnya, saudara tahu sendiri, tidak ada yang enak menurut kekuatan, menurut pandangan dan ukuran manusia dan daging. Silakan dibaca, dipelajari berulang kali. Nabi mana yang enak dalam melaksanakan tugas menurut perasaan dan standar manusiawi? Tidak ada. Sampai-sampai Tuhan Yesus sendiri, dia datang, dia hadir. Apakah ketika yang sempurna itu hadir langsung, terus semua orang takut kepada dia? Apakah ketika sang firman itu langsung hadir di tengah-tengah gelapnya zaman itu, ketika sang terang itu hadir sendiri lewat Bunda Maria, apakah terus manusia yang mencari-cari kebenaran itu terus tunduk taat kepada sang cahaya itu? Farisi tetap Farisi, Saduki tetap Saduki, ahli Taurat tetap ahli Taurat. Sekali tapi persentasenya tidak banyak. Di mana firman itu ada, selalu disoal. Di mana firman itu hadir, selalu dicari-cari persoalannya. Mana Musa benar di depannya Korah, Datang dan Abiram? Mana benernya Harun? Mana benernya Musa di depan
Hofni dan Finehas. Sang firman itu hadir sendiri. Banyak hamba-hamba buruk-buruk yang juga bersepakat untuk membunuh anak tunggalnya itu sendiri. Menggambarkan bahwa perjuangan gereja Tuhan pada akhir zaman tidak mudah. Perjuangan generasi milenial, perjuangan generasi masa depan anak cucu kita tidak mudah. Kalau dengan catatan generasi anak cucu kita tidak dekat dengan Tuhan, tidak hidup dalam tahbisan yang benar. Oleh sebab itu betapa pentingnya, seberapa urgennya kita membangun tahbisan. Maka ketika kita menjadi pelaksana, saudara akan merasakan betapa dahsyatnya kekuatan salib itu. Sebab apa? Yang akan dandani saudara sampai bercahaya. Kalau Tuhan dipamerke, dunia tahu ini lo mempelaiku. Pakaiannya apa? Matahari, bulan, dan bintang. Dipamerke sama Tuhan. Ketika suatu saat dunia diguncang, saudara terkasih dalam Tuhan, ini kesempatan yang luar biasa dari Tuhan untuk Injil Kerajaan Allah cepat disampaikan, sehingga orang-orang seluruh dunia yang pegang HP dia bisa buka, bisa mendengar firman Tuhan. Amin. Amin. Ada saatnya nanti suatu waktu di mana internet akan dihentikan. Ketika mobil saudara sudah balik ke mobil listrik, semua dikendalikan internet. Suatu saat dihack, dihentikan. Di mana saudara ada, mobilmu macet dari sebenarnya. Dunia akan dikondisikan seperti itu. Mumpung sekarang ini masih ada kesempatan seluas-luasnya Injil Kerajaan Allah. Jika firman Tuhan mengatakan orang mencari firman Tuhan dari barat ke timur, dari utara ke selatan, tapi tidak ketemu. Kalau kita mengandalkan firman, catatan Alkitab yang ada di HP atau tab, satu saat hilang, amblas. Siapa yang bikin? Antikris. Dunia ini nanti dikuasai satu kepemimpinan. Disetting demikian. Mobil listrik dikendalikan internet. Semua mau kemana saja tinggal klik, sudah tidak usah mikir macam-macam, tidak usah mikir nyopir. Nanti sudah dikendalikan internet. Kemana saja saudara tinggal jalan, disetel aplikasinya itu. Dan mau kemana, mau pulang ke jalan sekian, jalan ini nomor sekian, rumah nomor sekian. Udah mobil itu ngantar saudara. Tapi suatu saat akan mencapai pada titik akhir di mana itu dihentikan semua. Supaya manusia hanya bergantung pada antikris. Terus gereja Tuhan di mana saat itu? Saudara dipamerkan sama Tuhan, matahari, bulan, dan bintang pakaian. Saat itu nanti saudara tidak akan tersentuh kekuatan setan dajjal antikris. Amin. Sekalipun saudara bawa HP, saudara yang semua kan punya HP, data nomormu, namamu, alamatmu sudah di sana. Sekarang bahwa semua di sana. Kalau gereja Tuhan dalam tahbisan, matahari, bulan, dan bintang, apa yang saudara takutkan? Amin. Amin. Amin.
Bisa wedi kurang apa Tuhan iku mempelai surga itu kurang apa? Saatnya kita bersaksi menjadi terang, bahkan pakaian matahari, bulan dan bintang. Luar biasa tuh. Nah, kondisi seperti itu Matius 5:48 tidak mendadak. Basa Jawane ora ujug-ujug dadi, kan gitu kan? Untuk kita memiliki pakaian kasih, tetap pengharapan kita kepada Tuhan, sandaran kita hanya mempelai pria surga, bukan kepada yang lain. Ini kan perlu proses, perlu waktu. Waktu di mana kita ini dibentuk. Lah, penempaan pembentukan itu dipercayakan kepada orang-orang yang dikhususkan Tuhan sesuai bagiannya. Makanya di dalam kegerakan gereja akhir zaman ada 9 karunia roh, ada 9 jabatan, ada 9 pekerjaan kasih, ada 9 buah-buah roh itu. Itu semua saling memperlengkapi. Tidak semua gembala, tidak semua musa, tetapi ada Harun di sana, ada Besalia, ada Aulia. Masa saudara lupa dengan formasi pola tabernakel seperti itu? Mari ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ini standarnya Tuhan. Nah, terus logika kita masing-masing juga kita berpikir dengan nalar, dengan peran nalar yang normal. Ketika kondisi kita diukur firman, bukan para pendeta yang ukur, tapi para pendeta itu juga diukur Tuhan. Semua dalam proses. Ketika kita sedang diukur Tuhan, Tuhan menggambarkan, memberikan satu perumpamaan. Ketika biji itu atau benih itu diharapkan bertunas, bertumbuh sampai berbuah-buah, memberi buah yang matang. Secara normal harus bertumbuh di tanah seperti apa? Tuhan Yesus sudah memberikan sebuah contoh. Itu ukuran, itu standar. Nah, ketika kita diukur oleh firman, posisi kita di mana? Apakah hatimu, pikiranmu, pribadimu adalah pribadi-pribadi yang rawan, rentan dengan suara asing, alias di pinggir jalan, banyak lalu lalang setan di situ, setan yang memecah belah, setan yang mau menghancurkan masa depan saudara. Sebab ketika saudara jauh dari persekutuan umat Tuhan yang biasa saudara kerjakan, silakan. Saya percaya saudara akan damai. Itu perkataan firman Tuhan yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat Ibrani. Jangan membiasakan diri meninggalkan persekutuan-persekutuan yang biasa saudara jalan. Ataukah hidup kita, hati kita, pikiran kita masih bercampur baur dengan batu? Ketika lahan itu berbatu, maka seorang petani akan berjuang, bergumul membersihkan lahan itu dari batu-batu itu. Saya paham soal pertanian. Saya juga garap lahan dengan beliaunya, Mama Yoyo berdua, kadang berempat. Bagaimana ketika lahan itu
ada batu-batunya harus kami singkirkan, kami kumpulkan supaya tidak mengganggu pertumbuhan dari tunas bibit atau benih yang sudah ditaburkan. Ketika ada semak duri, itu kekhawatiran dan lain sebagainya, beliau pesen kalau ada berkat beliau beli pemotong rumput. Oke, itu ada berkat kita beli, saya belikan. Semak duri tidak akan kami biarkan bertumbuh di lahan itu. Sikat, dicukur habis itu semak duri itu. Ketika dicukur itu ada oknum-oknum yang tidak suka. Apa? Ya semak duri itu kan begitu. Kami punya cara lain untuk membersihkan lahan. Orang-orang bilang, semprot aja Pak, yuk. Nanti kalau semua pakai obat-obatan berpengaruh pada kualitas ini loh, buah. Kan kita juga ikut makan juga jagungnya atau apa. Juga semua nanti kena radiasi obat-obat pemusnah rumput itu kan juga tidak bagus. Kamu cukur, potong, membersihkan lahan dari gangguan lalu lintas, penggoda suara-suara asing, perlu pergumulan. Membersihkan lahan dari batu-batu yang mengganggu pertumbuhan benih-benih itu, perlu ada orang yang siap berpanas-panas, berjuang, bergumul. Jadi mari kita berpikir secara rasional. Rasionalnya apa? Apa Pak D? Nalar. Berpikir secara nalar, berpikir normal, berpikir waras. Bahwa untuk mencapai standar yang ditetapkan Tuhan tadi, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kudu ono wong sing gelem masuk proses yang sama. Begitu kan? Tuhan memberi contoh karena Tuhan adalah pionirnya. Tuhan ngerti ketika manusia itu bertindak untuk berpikir nalar, waras, maka nggak sampai juga. Terus bicaranya sempurna, bolak-balik pikirannya salah, bolak-balik perasaannya salah. Nah satu lah, suami istri aja berdua. Apakah saudara ngurus-ngurus saja, happy-happy saja? Aku luar yakin mesti ada proses demi proses, ya kan? Proses penyesuaian. Kadang hatinya loro, nopo ayah arek ngomong ngono, nopo bapak kok ngomong ngono, padahal maksud itu orang ngono, loro hati. Demikian pun sebaliknya, bagaimana seorang suami menjadi sensitif ketika seorang istri punya pemikiran waras, tapi justru dianggap tidak waras. Unik, mencapai kesempurnaan itu loh, nek kita berpikir waras dengan pranalar itu terus bicarane. Gayo lintang, gayo srengenge, gayo rembulan. Kehidupan yang tidak lagi terikat, terpengaruh dengan goncangan yang ada di alam semesta ini. Apa enak? Apa gampang toh? Sampai pada semak duri yang kami bersihkan, cukur habis. Sebagaimana firman Tuhan,
jerami rumput kering, bakar. Tim pastoral gantian berangkat ke ladang, bakar itu. Biang kerok yang ngotori lahan, bakar. Sehingga lahannya bilar-bilar bersih, tidak ada semak duri, tidak ada rumput berduri. Dengan harapan ketika benih itu ditaburkan, maka bertunas, bertumbuh, berbunga, berbuah secara normal, tidak terhimpit oleh semak duri tadi. Demikian pun ketika ada lahan, kok dikatakan lahan yang baik, apakah untuk menciptakan, menyediakan lahan yang baik tidak perlu proses? Ada proses. Harus ada orang yang mau masuk proses. Kalau kita berpikir waras, adakah saudara mencapai umur sekarang ini saudara bisa sendiri? Sejak dari dalam rahim ibumu, proses kurang lebih 9 bulan, saudara tidak bisa sendiri. Persiapan persalinan sampai baby itu lahir, ada satu proses demi proses. Apakah bisa sendiri? Bertumbuh, diperlengkapi dengan kemampuan, dengan keilmuan. Apakah saudara bisa sendiri? Sehingga ketika sudah dewasa, ingat, jangan sampai nanti nganggo pakai matahari, bulan dan bintang lali. So, manusia itu nek karo duit menjadi buta. Uang ini membutakan dan membunuh iman. Ketika saudara tidak komitmen, tidak eksis di dalam tabisan iman. Pikirnya karena uang kita bisa segala-galanya. Kita bisa ngatur Tuhan, kita bisa ngatur gembala, kita bisa ngatur seorang hamba. Celaka kita kalau berpikir demikian. Standarnya Tuhan sempurna. Makanya yang berulang kali saya sampaikan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, akal, budi, dan kekuatan. Itu standarnya. Itu pakaiannya mempelai. Mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri, itu pakaiannya mempelai, saudara. Ketika manusia sudah mulai bertambah umur, mulai melemah. Saya tidak yakin kalau saudara sudah semakin sepuh, lansia, saudara bisa ngurus sendiri kondisi dan keadaan. Saya tidak yakin. Saudara perlu orang lain lagi. Amin. Amin. Siapa itu? Dulu orang yang dari kecil saudara belai, saudara kandung, saudara lahirkan, itu yang akan keramat saudara. Jadi bicara kesempurnaan, bicara tahbisan, maka mari kita berpikir waras.
Ojo koyo ahli Taurat, orang Farisi. Tuhan Yesus hadir saja selalu menyoal, tidak ada yang baik di hadapan matanya. Terus sopo sing ditunggu kira-kira? Kalau firman aja ditentang, kalau firman yang murni laksana air kehidupan aja ditolak, terus yang dipingini seperti apa? Saudara mau golek firman sampai kemana saja, silahkan cari. Kalau di sana masih ada nama Yesus, maka pakem kerajaan Allah standarnya sempurna. Amin. 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 Ketika kami pergi ke Malang Selatan, perjalanan 7 jam, bukan perjalanan yang enak, tapi karena ini kebersamaan, ini sinergi. Betapa saudara-saudara kita yang ada di Malang Selatan, mereka mulai berbenah diri, mulai bangkit, karena dihantam banjir bandang yang tidak disangka-sangka. 4 meter rumahnya tenggelam, miliknya sudah hanyut, hilang. Bergelucuk besar. Ibadah berapa season gitu, berapa kali ibadah dalam sehari, karena masa kampung itu pengikut Kristus kabeh, satu desa. Mereka bersuka cita, mereka merasakan pemeliharaan Tuhan, mulai beraktivitas yang bertani, panen pisang, panen kopi. Yang karena jadi nelayan, dia balik lagi beraktivitas. Tidak mudah bangkit dari tengah-tengah ketidakberdayaan. Tetapi ketika kita bersinergi satu sama lain, maka sentuhan kasih itu akan membangkitkan mereka. Laksana cahaya yang sekalipun kecil bergabung menjadi satu kesatuan yang utuh, maka cahaya itu menerangi rekan-rekan kita yang lain untuk bisa bangkit. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mencapai tahbisan yang sempurna, laksana matahari bulan bintang, di mana gereja Tuhan berada pada puncak tahbisan. Kasihnya sudah tidak disangsikan lagi, tidak usah diragukan lagi. Landasan hidupnya karena dia tetap dalam Dia, berakar di dalam Dia, dibangun, bertumbuh di dalam Dia. Pikirannya terjaga dalam pengurapan Roh Kudus. Saudara, itu semua terjadi karena pengorbanan Kristus. Wahyu pasal 5 mulai ayat 6. Karena pengorbanan Kristus. Jadi kesempurnaan itu terjadi, kesempurnaan itu bisa diraih ketika kita masing-masing pribadi mengasihi Tuhan. Sebagaimana Yohanes sampaikan bahwa barang siapa mengasihi aku, maka orang itu akan melaksanakan perintah-perintah. Jadi ketika kita sudah tidak mentaati hukum tahbisan, bukan Tuhan yang tidak mengasihi saudara. Saudara perlu tahu, perlu paham, ketika saudara berdosa, Tuhan itu mengasihi saudara. Ketika saudara gagal, Tuhan itu melawat saudara, mengangkat saudara, memberkati saudara. Jangan anggap Tuhan tidak mengasihi saudara karena persoalan demi persoalan. Tetapi kita perlu tahu, ketika seakan-akan hatimu kosong, jauh dari Tuhan, saudara yang menjauh dari Tuhan, saudara yang tidak mengasihi Dia.
kita tidak mentaati kebenaran firman itu. Jika saudara tidak berada dalam suasana damai, tidak ada dalam suasana yang rukun, maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Mata 7, itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Ayat 7. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia di atas tahta itu. Ya, terus Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. ketika anak domba itu menerima gulungan kitab, ini tak bisa. Ini sistem kerajaan Allah. Ketika firman itu dipercayakan kepada anak domba Allah itu, maka tua-tua itu tersungkur di hadapan anak domba itu, tampil sebagai penyembah-penyembah, tampil sebagai pemuji dengan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Doanya orang-orang kudus, orang-orang yang menghargai pengorbanan Kristus. Kita perlu bersyukur, kita perlu hati-hati di dalam meresponi perkembangan situasi yang terjadi. Sekarang pemimpin-pemimpin dunia, kalau saudara sempat mengikuti pembicaraan para pemimpin dunia, masing-masing mencari bahasa Jawa ini golek bolong. Sekarang Indonesia dibawa ke kepemimpinan Presiden kita Joko Widodo, sedang disenangi, disukai pemimpin-pemimpin bangsa di bumi. Bahkan beliau banyak para pemimpin bangsa mendorong beliau jadi sekjen PBB. Indonesia menjadi satu negara yang sangat strategis, memiliki cadangan energi yang sangat berlimpah. Jika kalau Indonesia ini ada negara tetangga yang usil, negara-negara barat, bahkan Eropa, mereka pengen mensupport Indonesia. Sekarang lagi ada masalah Australia mengklaim Pulau Pasir itu miliknya Australia. Gubernur-gubernur sudah siap untuk backup Indonesia, ngompori Indonesia, sikat aja Australia. Natuna digribe orang, mau ditempati orang, mau dicaplok sama tetangga. Indonesia tidak takut. Bahkan salah satu komjen, kalau tidak salah, dia menyampaikan tentang konspirasi global yang akan datang terang-terangan. Padahal beliau seorang pernah bertugas di intelijen negara juga. Kalau minggu sibuk pelayanan di gereja-gereja, orang komjen dipakai Tuhan untuk mengungkap konspirasi global, apa yang ditakutkan. Kalau dia mempelajari surga, saatnya matahari, bulan, dan bintang itu menjadi cahaya terang bagi dunia. Amin. Kalau saudara tahu, Indonesia menjadi
salah satu pusat perdagangan manusia. Mulai dari bayi, remaja muda, sampai orang-orang yang masih aktif, bisa bekerja, bisa berdaya guna, dengan latar belakang kemiskinan, ekonomi, pendidikan, dan banyak lagi latar belakang. Kalau pendidikan tidak juga. Saya sedang meneliti dan saya terus akan bersinergi dengan Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan perdagangan manusia. Tindakan untuk pencegahan dan pembinaan ini penting. Ini kerjanya intelijen. Kan tidak semua orang terbuka kalau itu bayi yang dijual. Penjualan bayi di mana-mana terjadi. Saya sedang selidik terus. Bukan karena persoalan pendidikan, tetapi banyak faktor yang melatar belakangi terjadinya transaksi jual beli orang. Yayasan Sumber Aliran Air Hidup harus ikut mengadakan satu pencegahan, pembinaan, dan terus bersinergi dengan lembaga-lembaga negara di bidangnya. Karena Indonesia ternyata menjadi pusat perdagangan manusia. Ada yang dengan alasan cari pekerjaan secara ilegal, nanti dijual di berbagai negara. Banyak alasan, banyak faktor. Maka Yayasan Sumber Aliran Air Hidup punya tugas misi untuk ambil bagian penegakan hukum di negeri ini, sehingga perdagangan manusia dari hari ke hari terpantau dan tertangani dengan baik, sehingga manusia jadi sadar bahwa perbuatannya adalah perbuatan melawan hukum. Nah, ketika kita menghadapi situasi kondisi, maaf bicara, kalau orang mengatakan, ada yang hamil di luar nikah karena faktor pendidikan, bukan juga. Maaf, ada mahasiswa, ada mahasiswi, kita harus tampil menjadi terang bagi bangsa ini. Jangan hanya berpikir, kita masuk sempurna, gak ngereken apa-apa. Tak bisamu sebagai imam yang rajani, tugasmu untuk menjadi terang bagi dunia. Saudara baca Yesaya pasal 60, pasal 61, 62 dan seterusnya. Tugasmu di sana. Kalau kita hidup, kita beribadah, hanya berpikir bagaimana cari makan, dinikmati keluarga sendiri, dinikmati anak, dinikmati istri, dinikmati suami, sama hanya kita ini buta terhadap apa yang Tuhan percayakan sebagai imam di bumi. Ini kan pekerjaan yang tidak mudah. Bagaimana orang bisa terbuka dengan saudara? Jangan sampai karena hamil di luar nikah, maaf, kita sebutkan hamil di luar nikah, akhirnya bingung. Orang tua marah, lingkungan kadang-kala juga memandang sebelah mata. Kalau masih sebelah mata mandang, gak mau, masih lumayan. Matanya satu masih melihat. Kalau diusir dari lingkungan, makanya banyak
kasus-kasus pembuangan bayi. Bayi dibuang di got, bayi dibuang di sawah, bayi dibuang di ladang. Saking paniknya. Siapa yang bisa nolong mereka dalam persoalan seperti itu? Ia memang sudah salah. Tapi apakah kita ikut mempersalahkan orang seperti itu? Saatnya saudara tampil dengan kekuatan aliran air kehidupan itu. Sebagai tua-tua yang tersungkur dengan satu kecapi, satu cawan emas, penuh dengan kemenyan. Doanya orang-orang kudus akan membebaskan jiwa-jiwa yang tertawan oleh maut. Pekerjaan yang tidak mudah memang hal seperti itu. Sesaat saya akan berdoa bersama para wakil gembala untuk tim yang sudah terbentuk, di mana Tuhan mempercayakan satu tugas kepada saudara generasi muda untuk mengalirkan aliran-aliran air hidup itu. Bukan aliran kebencian, saya tekankan berulang kali, bukan aliran kepahitan hati, bukan aliran sungut-sungut. Oleh bangsa Israel sebagian besar di antara mereka tidak sampai Kanaan. Tetapi kiranya saudara mengerti apa yang menjadi tugas saudara. Di tengah-tengah gelapnya dunia, bahkan semakin gelap, semakin gelap. Ayat 9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Kau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya. ya, anak domba itu layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya, karena aku telah disembelih. Dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Ya, oleh pengorbanannya, oleh kuasa darah pengorbanannya, dia sudah membeli, membayar lunas hidup kita dari setiap suku, bahasa, kaum dan bangsa. Dibayar bukan karena sudah kudus, dibayar dengan darahnya, dengan tujuan supaya yang penuh dengan dosa, supaya yang tertawan maut itu dibebaskan, ditahirkan, dikuduskan pikirannya, dikuduskan hatinya, jiwanya dikuasai oleh kekuatan darah pengorbanan, sehingga bisa melaksanakan tugas tanggung jawab di bumi. 10. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan Dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Menjadi imam-imam bagi Allah. Amin. Amin. Tugas kita, tahbisan imamat kita bagi Tuhan. Tuhan yang menugasi saudara untuk saudara melakukan pelayanan demi pelayanan. Pelayanan apa itu? Sakramen jelas. Tapi kan kita tidak berhenti pada sakramen. Sudah saatnya saudara generasi muda melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan benar di mata Tuhan dan di hadapan manusia. Jika ketika saudara melihat saudara-saudara kita terdampak bencana demi bencana terjadi di sana sini, di antaranya saudara punya kesigapan untuk mengasihi mereka sebagaimana saudara memperhatikan diri saudara sendiri. Apa yang bisa saudara kerjakan bersama-sama mungkin seakan tidak berarti, tetapi bagi orang yang sangat menderita dan perlu pertolongan, kehadiran saudara
doa saudara sebagai orang-orang kudus itu membangkitkan mereka. Saatnya saudara punya jiwa mempelai yang tampil dan selalu tampil menjadi penerang, bukan tampil menjadi penyoal seperti Korah, Datan dan Abiram. Selalu tidak puas dengan kepemimpinannya Musa. Kerjakan apa yang menjadi tugas saudara. Saya berjuang membuka sinergitas itu dengan lintas lembaga-lembaga yang ada, lembaga-lembaga lintas iman. Kami berharap generasi muda bisa mengisi, bisa melanjutkan, bisa mewarnai sinergitas ini, sehingga saudara nanti bisa berkata membangun gereja sebagai organ tubuh Kristus. Jika ketika mereka datang, mereka bukan tamu, tetapi mereka adalah bagian saudara. Amin. Amin. Bagian saudara. Ketika saudara mikul beban 3, bagaimana bisa berbagi? Bagaimana yang satu? Atau saudara, aku 3, saudara ambil bagian lagi untuk memikul, supaya tambah dasar. Saya percaya apa yang saudara rancangkan untuk kemuliaan Tuhan demi kesatuan, saudara sudah dinanti rekan-rekan saudara di sana. Amin. Amin. Tidak kebetulan saudara selama ini berjuang, rapat berapa kali tanpa kami orang tua, wakil gembala menyertai saudara. Saudara sudah mulai mandiri, sudah mulai berpikir bagaimana menjangkau saudara-saudara yang lain demi membangun sinergi tubuh Kristus. Saya tidak ingin saudara memiliki jiwa yang eksklusif secara personal bagus, tetapi ketika saatnya saudara harus bersinergi dengan yang lain, jangan ada merasa hebat di antara saudara. Amin. Dalam tubuh ini tidak ada yang hebat, semua diatur. Kalau kita bicara mempelai, maka ini Rasul Paulus membawa pengajaran memahamkan jemaat Korintus. Kalau bicara tubuh Kristus, bicara mempelai, pelajaran seluruh tubuhmu. Artinya, nek posisimu jadi rambut irung, dengan segala konsekuensinya, jangan pindah dari hidup. Atau karena di dalam ini rawan dengan masalah, mau nek wis pilek, rambut hidung nek wis pilek, dia juga proses kan? Atau turun usul, bagaimana kalau aku tumbuh di sini aja di luar? Kira-kira kalau rambut hidung tumbuhnya di luar gimana kira-kira? Boleh tidak? Sekalipun selama ini dengan proses demi proses yang dirasakan, dialami, diterima dalam hidup ini, rambut hidung tidak akan protes dan minta tampil di luar. Tugasnya wis nang kono. Amin. Tugasnya di situ sudah. Demikian ketika kita dipakai oleh Tuhan, sudah dipercaya, dibuat menjadi suatu kerajaan. Mana ada kerajaan yang tidak ada sistem? Mana ada kerajaan yang semua adalah raja, panglimanya tidak ada, prajuritnya tidak ada, patenya tidak ada. Itu bukan kerajaan. Kalau semua raja, maka itu bukan kerajaan. Semua sudah ditata oleh Tuhan menjadi harmoni demi terciptanya kerajaan Allah di bumi. Kerajaan imam bagi Allah, bukan bagi manusia. Semua ada proses. Untuk apa menjadi imam-imam bagi Allah? Menguasai bumi.
mengendalikan bumi. Dengan apa? Dengan cahaya matahari, bulan, dan bintang. Saudara terkasih dalam Tuhan, tidak mudah menggapai kemuliaan Tuhan yang sempurna. Tetapi ketika kita tersungkur di hadapan anak domba itu, maka ternyata ada kekuatan yang tidak terbatas itu juga disediakan bagi imam-imam yang rajin. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Amin. Katakan itu sangat mungkin. Ketika tua-tua itu tersungkur dengan aturan imamat, ada sesuatu yang tidak mungkin terjadi, tapi menjadi nyata terjadi di tengah-tengah imam-imam itu. Bagaimana ketika saudara menghadapi situasi, kondisi, membangun keluarga itu kan tidak simpel. Sekalipun ketika pacaran dulu, ketika pranikah, oh bahagia itu simpel, Rek. Jadi ini gitu kan anak-anak muda dulu, bahagia itu simpel. Duduk berdua, di depannya ada teh 1 gelas, dengan camilan juga 1 bungkus. Dia kasih komentar, bahagia itu simpel. Oleh sebab itu ketika orang tua bicara, ada kesempatan orang tua bicara, ada kesempatan orang tua bicara, ada waktu orang tua bicara, jangan menutup telinga, anak-anak. Orang tua bicara, aliran nasihat, aliran bimbingan untuk hidupmu kelak. Mungkin suatu saat ketika itu saudara mendengar, itu belum kepake. Tapi ketika suatu saat saudara menghadapi sebuah persoalan, sampai saudara merasakan, oh ternyata jadi orang tua itu tidak mudah. Jadi mama atas anak, jadi papa atas anak, ternyata tidak mudah. Mari kita kembali kepada kebenaran firman. Tugas saudara itu begitu mulia, begitu dahsyat, sehingga di saat kita tidak berdaya, mujizat pasti dinyatakan. Tapi ketika saudara itu merasa kuat, ketika saudara merasa menang terus, sehingga tidak terlalu mempedulikan yang lain, saudara seakan-akan juga tidak perlu Tuhan. Jika perkataan orang tidak saudara dengar,
nasihat orang tua tidak saudara dengar, saudara akan merasakan ketika suatu saat saudara menghadapi situasi di mana nikahmu sendiri tergoncang. Ngurusi anak siji tidak mudah, ngurusi anak sitok itu gak mudah. Tapi bagaimana ketika ada orang-orang yang harus kita tolong, mereka menyerahkan hidupnya tolong tapi tidak berdaya. Kami dalam kondisi seperti ini, oh Pak, kami dalam kondisi seperti ini. Saya katakan selamat datang. Kita syukur. Kamu harus tenang, kamu harus kuat, kamu harus tegak dalam persoalan yang sangat berat ini. Kenapa bukan kepada orang tuanya mereka berkeluh kesah? Ini tugas saudara. Generasi pemenang abadi. Sudah tidak saatnya saudara hanya mikir bojomu dewi. Sudah tidak saatnya saudara mikir anakmu dewi. Saudara saatnya bergerak menjadi cahaya yang terang di tengah-tengah gelapnya jalan. Amin. Ketika saudara sibuk melayani Tuhan, tanpa terasa saudara akan mendapatkan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Saudara tidak terlalu berat mikir tentang pekerjaanmu, tentang bisnismu, tetapi karena saudara juga ada waktu untuk melayani, ada pelayanan sosial, ada pelayanan kemasyarakatan, saudara bersinergi satu sama lain. Dengan begitu relasimu semakin bertambah. Dengan begitu ketika saudara mengalirkan kekuatan aliran air hidup itu, Tuhan menambah-nambahkan kekuatan yang dasar itu di dalam hidup. Saudara tidak usah khawatir, tidak usah menjadi takut. Ketika itu Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, zaman itu belum ada media sosial. Mereka face to face dengan raja, face to face dengan rival politik. Kalau anak muda itu menjadi terang, saudara akan merasakan sendiri begitu dahsyatnya campur tangan Tuhan dalam hidupmu, memberi kemenangan, perlindungan, kekuatan dalam hidup saudara. Amin. Amin. Tidak perlu takut. Jangan jadi pengecut. Generasi pemenang abadi adalah generasi yang siap menghadapi tantangan. Senjatamu adalah terang. Dia adalah terang yang sudah hadir dalam hidup. Ojo delik kalau saudara mempelainya Tuhan. Amin. Amin. Jangan sembunyi kalau saudara merasa jadi mempelai. Saatnya sudah menerangi gelapnya jagat. Kami orang tua akan support dengan saudara, generasi muda yang ada di tempat ini. Saya tahu tanggung jawab dan tantangan di depan saudara, tetapi milikilah mental kekuatan mempelai seperti Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel. Terang-terangan ngadepi musuh. Masih muda, tetapi punya roh mempelai. Bukan pemuda pengecut, pecundang yang sembunyi di saat-saat gelapnya dunia. Goncangan terjadi, justru malah lari dari kenyataan. Para penatua, wakil gembala, para kepengembalaan sangat support dengan Anda semua. Supaya ada kegerakan yang tidak terbendung dari tempat yang kecil itu. Orang-orang yang seakan tidak berdaya, tetapi Tuhan memegang saudara. Tuhan menggandeng saudara dengan catatan saudara punya roh kelembutan hati, tersungkur, yang membuat bisnismu diberkati Tuhan. Dia sang anak domba yang membuat nikahmu harmoni. Hanya Dia anak domba.
yang membuat pelayananmu terus menjejakkan kakimu di antara bukit-bukit. Saudara tidak usah takut. Tuhan menyertai saudara, Tuhan menggandeng saudara, Tuhan berkarya di dalam hidup saudara. Di saatku berdaya, asamu yang sempurna. Yesus. Amin. Mari singkat selalu. Yesus. Kata-kata terbatas
belajar bersyukur. Siapa kita? Sehingga Tuhan berkenan memfasilitasi saudara. Tuhan memfasilitasi hidupmu, keluargamu, nikahmu untuk satu pekerjaan besar pada akhir zaman. Kegoncangan demi kegoncangan itu nyata. Sebab itu firman Tuhan. Seindah apapun, sekuat apapun, serapi apapun manusia punya rancangan, manusia punya pekerjaan, semua di hadapan Tuhan tidak ada artinya. Bagi setiap pribadi yang dipilih Tuhan, yang mendapat kemurahan, dibeli dengan darahnya, mari belajar bersyukur. Belajar bersyukur. Pelayanan saudara, tabisan saudara bukan untuk manusia. Tabisan kita semua sesuai dengan tugas jawatan masing-masing. Semua bagi tubuh Kristus, bagi Tuhan Yesus Kristus, bagi kerajaan Allah. Bersyukur. Sampai saat ini apapun persoalan yang membelit pikiran saudara, yang membelit hati saudara, jiwa saudara, tundukkan diri di hadapan Tuhan, mohon kemurahan Tuhan. Kau mampu Tuhan, Kau yang sanggup, Kau yang sanggup, Kau yang sanggup Tuhan, Kau yang sanggup, Kau yang sanggup, Kau yang sanggup, Kau yang sanggup. Tuhan yang menegakkan kami, karena Tuhan yang membangun hidup kami. Dan Kau terus bagi imam besar, terus melayani kemah sejatimu, terus melayani hidup kami, karena hanya Engkau
Engkau yang mampu membangun hidup kami. Tuhan mengampuni segala cacat celah kami. Tuhan mengampuni segala kebodohan kami. Kuasa pengorbanan Tuhan mentahirkan kami. Engkau membayar lunas segala dosa cacat celah kami. Engkau pindahkan hidup kami ke dalam terang kasih Tuhan untuk menjadi saksi di dunia ini, menjadi terang kasih. Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkati seluruh umat-Mu dan berkat-berkat yang terbaik. Persoalan demi persoalan yang mereka hadapi bukan persoalan yang besar, karena Engkau lebih dasar, Engkau lebih kuat, Engkau lebih besar dari segala persoalan yang kami hadapi. Tuhan pasti menjadikan umat-Mu generasi pemenang abadi yang menang dan terus menang, mengurai setiap persoalan yang terjadi. Terima kasih. Memberkati bangsa kami Indonesia, memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para pimpinan, staf lembaga-lembaga negara yang ada. Memberkati dengan hikmat dan rasa takut kepada Tuhan. Perlindungan-Mu nyata. Demikian juga memberkati para gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, dukun, RT RW berada di dalam otoritas campur tangan Tuhan. Demikian juga kota kami Mojokerto, Ibu wali kota, Forkopimda semuanya diberkati Tuhan. Ibu bupati Kabupaten Mojokerto diberkati oleh Tuhan, sebagaimana janji Tuhan. Doa orang-orang kudus-Mu yang dimohonkan dengan kepenuh ketulusan hati, kemurnian hati, diperhatikan Tuhan, didengar oleh Tuhan, sehingga kota ini tercipta suasana damai, suasana sukacita, suasana yang rukun, dijauhkan dari niat jahat orang-orang fasik. Kemuliaan hadirat Tuhan dinyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap